Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan tugas 2 yaitu mengenai SRS dari pengembangan aplikasi Google Classroom. Adapun yang akan dibacakan oleh Ayumi Permatasari. Dokumen persyaratan. Dokumen ini menjelaskan tentang spesifikasi persyaratan perangkat lunak untuk sistem informasi Google Classroom yang mengelola proses pembelajaran di lingkungan pendidikan seperti pendaftaran kelas, distribusi materi, penugasan, interaksi antar siswa dan guru, pengumpulan tugas dan penilaian tugas serta pemantauan pelaporan. Ini ditujukan kepada pelanggan dan pengembang untuk diketahui informasi pembelajaran online dan diharapkan dapat menjadi langkah awal untuk fase perancangan sistem. Cakupan produk. Perangkat lunak ini mendukung informasi dari sistem untuk memfasilitasi interaksi antara guru dan siswa dalam konteks pembelajaran. Berikut adalah cakupan produk yang direncanakan dalam pengembangan Google Classroom. 1. Penambahan fitur seperti kebutuhan privasi yang spesifik dan fitur seperti video meeting. Manajemen kelas. Penambahan fitur untuk kebutuhan privasi yang spesifik seperti metode keamanan, enkripsi end-to-end, dan penambahan fitur lain berupa virtual meeting. Definisi, akronim, dan singkatan. Password, kata sandi atau kata kunci yang digunakan untuk mengidentifikasi pengguna atau user dari perangkat lunak. Online, suatu keadaan atau kegiatan di mana sebuah device atau komputer terhubung dengan device lain dengan menggunakan perangkat modern, sehingga bisa saling berkomunikasi. Toolbar, sekumpulan icon tombol atau bilah alat yang terdapat di bagian atas atau samping tampilan software yang berguna untuk memudahkan pengguna menjalankan perintah tertentu. Default bawaan start. Referensi. Dokumen 1. Menjelaskan tentang sistem database dari perangkat lunak Google Classroom. Dokumen 2. Menjelaskan tentang format penyimpanan data. Dokumen 3. Memaparkan tentang spesifikasi kebutuhan hardware. Tinjauan bagian dokumen berikutnya. Bagian dokumen kedua akan memberikan gambaran umum dari sistem perangkat lunak untuk informasi kelas. Bagian dokumen ketiga akan membahas tentang persyaratan fungsional dari implementasi sistem perangkat lunak. Deskripsi umum. Deskripsi produk Google Classroom merupakan perangkat lunak untuk mengatasi permasalahan yang kerap terjadi selama proses pembelajaran akademik dan non-akademik. Sistem dibangun akan diharapkan dapat meningkatkan efisiensi waktu dan kertas, memudahkan pembuatan kelas, pendistribusian tugas, dan komunikasi. Juga penambahan dua online itu menjamin keamanan secara enkripsi end-to-end dan video meeting. Fungsi produksi. Fungsi tampilan antarmuka dari perangkat lunak antara lain yaitu satu, beberapa level penggunaan akan dijelaskan pada bagian ke bawah. Menu untuk mengklasifikasikan untuk informasi perangkat lunak yang terdiri dari informasi dan klasifikasi kelas diuraikan pada bagian bawah. Input, proses, output, yaitu tahapan pengoperasian input, proses, output diuraikan pada bagian di bawah. Karakteristik user. Dalam pelaksanaan sistem perangkat lunak ini, user terdiri dari kategori, yaitu satu, administrator yang berfungsi sebagai master user yang bertanggung jawab penuh pada pengolahan data sistem perangkat lunak. User administration adalah orang yang memiliki kemampuan atau keahlian khusus dalam bidang komputerisasi. Dua, pelaku umum, yakni para peserta didik yang menggunakan sistem perangkat lunak khususnya untuk keperluan absensi dan pengumpulan tugas. Tiga, guru atau dosen, yakni para tenaga pendidik yang menggunakan sistem perangkat lunak khususnya untuk mendistribusikan tugas materi kepada para pelajar dan asistensi. Batasan-batasan umum. Pelajaran umum yang telah
terregistrasi, yakni para peserta didik dapat melakukan login dan mengakses menu yang dibutuhkan sesuai kebutuhan selama proses pembelajaran secara bebas. Guru atau dosen yang telah terregistrasi, yakni para tenaga pendidik, dapat melakukan login dan mengakses menu yang dibutuhkan secara bebas. Aplikasi pengelola data klasifikasi kelas, profil data pelajar, dan fitur pada perangkat lunak bisa dilaksanakan oleh administrator. Asumsi dan ketergantungan. Tidak ada kerusakan pada hardware. Selanjutnya yang ketiga ada persyaratan umum. Persyaratan umum di sini terbagi menjadi 4, yaitu persyaratan interface eksternal, persyaratan fungsional, persyaratan performan, dan atribut perangkat lunak. Untuk persyaratan interface eksternal terbagi menjadi user interface. Di sini user interface terbagi lagi menjadi tampilan utama yang menampilkan kelas-kelas yang diikuti oleh pengguna, kemampuan untuk mengakses, meninjau, dan mengunduh materi, dan account setting. Lalu ada pengelolaan kelas dan respon sistem terhadap penggunaan. Selanjutnya ada antarmuka perangkat keras. Antarmuka perangkat keras di sini menyangkut ketersediaan perangkat keras yang mendukung kinerja sistem informasi Google Classroom. Spesifikasi berupa server dibuat sebagai media utama pengolah data untuk mengintegrasikan setiap pemrosesan data pada sistem informasi Google Classroom, seperti administrator, pelajar umum, dan guru atau dosen. Selanjutnya antarmuka komunikasi. Antarmuka komunikasi di sini yaitu akses internet yang memadai sebagai penunjang dalam mengoperasikan aplikasi pada semua jenis perangkat. Selanjutnya ada persyaratan fungsional. Persyaratan fungsional memuat fungsi login. Fungsi login di sini ada input dan verifikasi. Dan juga menu. Selanjutnya ada fungsi input, proses output. Dan selanjutnya adalah fungsi informasi kelas, di mana di sini informasi kelas yang tersedia pada halaman beranda bersifat umum dan bebas digunakan oleh user. Informasi yang disediakan ini mencakup jadwal masuk kelas, jadwal batas waktu absensi, dan pengumpulan pekerjaan. Juga status ketersediaan kolom pengumpulan pekerjaan. Selanjutnya ada klasifikasi kelas. Untuk klasifikasi kelasnya itu mencakup jumlah kelasnya dan performa kelas. Selanjutnya itu persyaratan performa. Di persyaratan performa ini ada pelayanan kelas, di mana setiap user yang ingin dan akan mengikuti kelas tertentu terlebih dahulu menginputkan kode kelas yang sebelumnya telah diberikan oleh guru atau dosen. Selanjutnya masih itu batasan memori. Dalam batasan memori membutuhkan cakupan beberapa batasan seperti server memori itu 2 GB dan besaran media penyimpanannya harddisk 1 terabyte. Dan yang terakhir adalah atribut perangkat lunak. Di sini kemampuannya sistem mampu bekerja dengan durasi waktu 24 jam. Untuk keamanannya, kode kelas yang digunakan minimal 5 karakter dan merupakan gabungan dari angka dan huruf. Kesalahan login yang terjadi oleh para pelajar maksimal untuk 3 kali kesalahan dan dikonfirmasikan kepada administrator. Informasi login hanya dikelola oleh kebijakan yang telah dibuat oleh administrator. Yang terakhir adalah perawatan. Perawatan terhadap sistem dilaksanakan secara berlanjut, baik untuk pengecekan jaringan ataupun untuk performa sistem secara menyeluruh. Baiklah, selanjutnya di sini ada IRD-nya, yaitu ada entitas user, class, resume, submission, inscription server, dan assignment. Di sini yaitu hubungan antara user dan kelas adalah one-to-many, di mana satu guru dapat mengajar banyak kelas. Selanjutnya kelas dan assignment, yaitu hubungan antara kelas dan assignment adalah one-to-many, di mana satu kelas dapat memiliki banyak tugas. Hubungan antara assignment dan submission adalah one-to-many, di mana satu tugas dapat memiliki banyak pengumpulan tugas dari berbagai siswa. Hubungan antara kelas dan session adalah one-to-many, di mana satu kelas dapat memiliki banyak siswa. Dan selanjutnya hubungan antara user dan submission, yaitu one-to-many, di mana satu siswa dapat mengumpulkan banyak tugas. Hubungan antara kelas dan encryption server, yaitu
one-to-one, di mana satu kelas menggunakan satu server enskripsi. Selanjutnya data flow diagram level 1. Di sini yaitu ada entitas eksternal seperti pengguna, siswa, dan guru, ada sistem Zoom, dan ada server keamanan. Adapun proses utama dari dalam sistem Google Classroom yaitu autentikasi pengguna, pengelolaan kelas, integrasi Zoom, keamanan dan enkripsi, dan data store dari data flow ini yaitu database Google Classroom. Adapun aliran datanya yaitu informasi login dari pengguna ke proses 1 autentikasi pengguna. Token autentikasi dari proses 1 yaitu autentikasi pengguna ke pengguna. Data kelas dan tugas dari guru ke proses 2 pengelolaan kelas. Selanjutnya, data siswa dari siswa ke proses 2 yaitu pengelolaan kelas. Data kelas dan tugas yang dikelola dari proses 2 yaitu pengelolaan kelas dan database Google Classroom. Permintaan sesi Zoom dari pengguna ke proses 3 yaitu integrasi Zoom. Data Zoom dari proses 3 yaitu integrasi Zoom ke sistem Zoom. Link sesi Zoom dari sistem Zoom ke proses integrasi Zoom. Selanjutnya, data yang memerlukan enkripsi dari integrasi Zoom, selanjutnya ke proses keamanan enkripsi dan enskripsi. Selanjutnya, data yang didekripsi dari server keamanan ke proses 4 keamanan dan enskripsi. Selanjutnya, adapun flowchart-nya yaitu ketika sebuah aplikasi dibuka, kita akan masuk ke bagian homepage. Nah, di homepage tersebut, kita akan masuk ke menu login dan akan memeriksa dua kondisi. Jika terverifikasi, maka kita akan terverifikasi apakah kita terverifikasi sebagai tenaga pendidik, administrator, maupun peserta didik. Jika tidak, akan kembali ke menu login. Nah, jika kita terverifikasi sebagai tenaga pendidik, administrator, ataupun peserta didik, maka kita akan memiliki hak akses, yaitu seperti pelajar umum memiliki hak akses untuk mengirim respon untuk kelas. Jika kita terverifikasi sebagai administrator, kita akan mengontrol aplikasi. Dan jika kita terverifikasi sebagai tenaga pendidik, kita dapat membuat dan mengatur kelas. Baiklah, sekian dari presentasi kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.